Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium K3. Baik, K3 di laboratorium ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Dalam pengelolaan lab yang baik merupakan tempat yang baik untuk bekerja, namun kemungkinan kejadian membahayakan di laboratorium ini sering sulit dihindarkan. Kecelakaan dan timbulnya bahaya di laboratorium ini mudah terjadi umumnya karena kesalahan atau keteledoran. Karena itu diperlukan langkah antisipasi untuk mencegah timbulnya kecelakaan di laboratorium. Beberapa langkah antisipasi yang diperlukan antaranya adalah laboratorium harus dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja dengan menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati. Kemudian pada saat pandemi COVID-19 ini selalu ikuti protokol kesehatan, gunakan masker, selalu sering cuci tangan, gunakan hand sanitizer, serta menjaga jarak. Kemudian penjagaan dan pemeliharaan bangunan fisik dan lingkungan laboratorium dilaksanakan secara berkala. Lalu perlu ada pemahaman atau pengetahuan tentang lab dan ketaatan menjalankan peraturan tata tertib dalam penggunaan lab. Perhatikan larangan, perintah, dan petunjuk. Kemudian penyimpanan alat dan bahan harus cermat dan sesuai dengan tempat penyimpanannya. Lalu sebelum melakukan kegiatan harus memahami langkah atau prosedur kerja dari alat yang digunakan, serta agar tetap bikin sehat, lab dan peralatannya harus dibersihkan secara berkala. Beberapa komponen yang erat hubungannya dengan keselamatan kerja di lab diantaranya adalah lab harus memiliki atau tersedia air yang memadai. Kemudian yang kedua, listrik pemutusnya, stop kontaknya harus dipahami sentralnya ada di mana. Karena pada saat kejadian emergensi maka hal ini sangat penting. Maka kabel-kabel tambahan di laboratorium ini harus diperhatikan, jangan sampai semrawut dan membahayakan. Lalu perlu ada kotak P3K dengan isi yang lengkap dan ada daftarnya serta dilengkapi dengan nomor telepon, misalnya pemadam kebakaran, ambulan, rumah sakit, dokter, yang ditempel di dekat kotak P3K atau di kotaknya yang mudah dijangkau dibaca. Kemudian kotak berisi pasir plus kop karung goni basah ini digunakan kalau kondisi terjadi kebakaran. Lalu ada alat pemadam, selimut anti api untuk meliputi badan korban jika ada kecelakaan. Kemudian perlu diketahui macam-macam bahaya dan antisipasinya. Pertama, ada zat-zat yang berbahaya. Ini harus persediaannya minimal secukupnya. Macamnya juga harus dibatasi. Kemudian alat-alat gelas, ini jangan letakkan botol punya kena sinar matahari langsung. Angkat botol tidak menjinjing lehernya, tapi tekan yang erat supaya tidak terjatuh. Lalu bersihkan pecahan kaca dengan plastisin, serpihan logam dengan magnet, jarum dengan ujung gunting bermagnet supaya benar-benar bersih. Kemudian bahan zat kimia, ini segera bersihkan larutan yang tumpah dengan menggunakan pelindung mata dan badan.
Encerkan dulu larutan pekat yang akan dibuang. Jangan arahkan tabung reaksi ke orang lain. Jangan menengok ke mulut tabung sewaktu ada pencampuran atau reaksi atau pemanasan. Senyawa beracun dapat masuk ke badan lewat napas, mulut, kulit, luka-luka, maka hati-hatilah memindahkan, mengangkat zat kimia. Perhatikan sekeliling, jangan sampai mengenai orang lain atau dilanggar orang. Kemudian bahaya mekanis. Semua mesin atau peralatan digunakan oleh tangan ataupun motor diletakkan kokoh. Bagian yang berputar harus dilindungi dari kemungkinan tersentuh tangan atau anggota badan atau pakaian. Gunakan pakaian tidak terlalu longgar. Kalau rambutnya panjang diikat atau digulung. Pakaian pelindung seperti jas lab selalu dipakai dengan dikancing semua. Pakailah pelindung mata atau muka ketika percobaan yang memungkinkan percikan atau reaksi. Bahaya listrik, jangan biarkan ada kabel yang terbuka. Lalu cermati penggunaan alat listrik. Juga jangan merokok di lab. Kemudian bahaya biologis, apalagi kemudian insektisida atau pestisida. Ini sangat beracun, karena itu letaknya harus cermat, jangan sampai salah ambil. Zat radioaktif bila menggunakan harus izin badan yang berwenang dan dilakukan oleh yang terlatih atau profesional. Bahaya api, ini banyak sumber api, ada dari pembakar bunsen, ada dari listrik, kemudian P3K untuk memberi pertolongan sementara supaya tidak terjadi cedera yang parah sambil menunggu pertolongan dari ahli atau ke rumah sakit. Kotak P3K ini minimal berisi pembalut kapas, kasa steril, plaster, tetes mata, gelas pencuci mata, gunting kecil, betadin, salep kulit, tebak. Baik, kita lanjutkan petunjuk praktis untuk keselamatan kerja di lab. Pertama, patuhi peraturan atau tata tertib. Baca petunjuk kerja secara cermat sebelum bekerja, pahami sifat alat dan bahan yang akan digunakan, pahami cara-cara menggunakan alat percobaan, gunakan bahan secukupnya, bekerja secara cermat dan teliti, gunakan masker dan sarung tangan, jangan melakukan hal yang berisiko, misalnya mencium zat langsung atau coba-coba lain yang kita sendiri tidak paham. Kemudian jangan panik bila terjadi kecelakaan, atasi dengan tenang, waspada, bila perlu segera hubungi petugas. Sebelum bekerja harus diperiksa alat yang digunakan, apakah kondisinya baik. Perhatikan besarnya tegangan, jangan meninggalkan alat dalam keadaan terpasang. Periksa alat dan bahan setelah digunakan harus bersih dan dikembalikan pada tempatnya. Selesai bekerja dan meninggalkan ruang, pastikan semua alat bahan sudah dimatikan dan tersimpan. Kemudian simbol-simbol ini juga perlu bisa digunakan untuk memberikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja di laboratorium. Demikian.